Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Kehilangan Sosok Suami Setiap Malam Jumat episode terakhir. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Malam ini Farah nginep, tapi besok Farah pulang ke sana. Farah harus melakukan sesuatu, katanya. Kamu mau ngapain lagi? Tanya bapak. Mengusir Syahrul dari rumah. Farah menatap ibu dan ayahnya bergantian. Mereka mengangguk. Rumah itu bukan rumah Syahrul. Itu adalah rumah yang dibelikan orang tuanya untuknya. Bahkan sebelum mereka menikah, Farah sudah memiliki rumah sendiri. Kamu juga harus tetap makan, Farah. Jangan sampai kamu jatuh sakit. Ibu membelai punggungnya. Ibu suapi ya, dikit-dikit harus makan. Farah mengangguk, ia hanya bisa menelan 3 suapan sebelum akhirnya masuk ke kamar. Ia mandi dengan sabun yang banyak sekali. Ia begitu jijik karena teringat sentuhan Syahrul. Ia ingin membersihkannya. Dasar tukang selingkuh, lihat aja mas. Farah bakal bikin kamu menyesal udah main-main. Hari Jumat siang, Farah pulang ke rumah dengan motor. Ia menatap rumahnya yang menjadi saksi kisah rumah tangganya dengan Mas Syahrul. Disinilah mereka memadu kasih, mereguk masa indah bersama. Akan tetapi, semua itu hanya tinggal kenangan yang tak ingin ia ingat-ingat lagi. Farah masuk ke rumah dengan perasaan kacau. Dadanya sakit sekali karena jantung yang berdentum kuat. Kulihat ada buket bunga di atas meja makan, Farah hanya nyengir, getir. Ia berusaha dirayu kembali. Tidak akan. Mulai malam ini kamu gak punya rumah lagi, mas. Farah tak membuang waktu. Ia masuk ke kamar dengan air mata tertahan. Ia memasukkan semua pakaian Syahrul ke dalam koper dan kantong kresek besar. Tak disisakan satupun. Dengan bantuan Bu Umi ART-nya, ia menurunkan semua barang Syahrul keluar pintu utama. Bu Umi tak bertanya apapun padanya. Tak perlu, karena ia pasti sudah tahu ada pertengkaran besar di sini. Sore harinya, Farah mendengar suara mobil Syahrul masuk ke halaman. Itu mobil yang mereka beli berdua. DP-nya menggunakan uang tabungan mereka berdua dan cicilannya Farah yang membayar. Ia ingin mengambil mobil itu juga. Biar saja Syahrul pergi dengan motor metiknya. Farah, ini apa-apaan? Ia menatapnya dengan wajah pucat. Farah bersedekap rapat di dada. Apa-apaan? Kamu masih tanya, mas? Jangan begini, semuanya bisa diselesaikan baik-baik, Farah. Please, aku tahu aku salah, tapi jangan usir aku, kata Syahrul dengan nada mengiba. Ia meraih tangannya, tetapi Farah enggan menyambut. Jadi ia menungkupkan keduanya di depan bibir. Farah pasti terlihat seperti wanita yang sangat kejam saat ini. Namun ia tak peduli. Syahrul duluan yang menyakiti hatinya. Farah, udah lama kita kenal kan? Udah lama kita nikah, masa kamu mau kita pisah gitu aja? Kamu itu selingkuh, mas. Aku gak bermaksud gitu. Aku mau kenalin Konita sama kamu, tapi belum sempat, katanya dengan terbata. Alasan? Intinya kamu sudah mengkhianati cinta kita berdua, mas. Maaf, tapi aku gak akan bisa memaafkan perselingkuhan. Aku gak selingkuh. Aku cuma poligami, katanya. Farah tertawa mencemooh. Poligami itu harus melibatkan istri pertama, mas. Kalau kamu ngelakuin itu diam-diam, itu namanya selingkuh. Iya, Farah, iya. Terserah kamu mau bilang apa, katanya dengan nada lebih meninggi. Ia mungkin sudah bosan mengiba di depannya. Tapi aku gak mau cerai, please. Farah bohong sama kamu, mas. Farah gak bisa menerima kamu kembali karena kamu seenaknya aja tidur sama wanita lain. Jijik tahu gak? Farah, gak usah sesuci. Aku sama Konita juga udah nikah. Kamu bukan pezina, katanya membela diri. Farah menggelengkan kepalanya. Terserah kamu anggap diri kalian seperti apa. Yang jelas, keputusan Farah udah bulat, mas. Farah mau kita cerai. Dan mulai malam ini, kamu gak tinggal di sini lagi. Farah, gak bisa gitu dong. Dan mobil itu balikin sama Farah. Farah mengulurkan 1 gepok uang senilai DP yang ia berikan dulu. Farah yang bayar cicilan dan mobilnya atas nama Farah. Jadi itu punya Farah. Farah, nyebut ya Allah, kamu tega sama suami kamu sendiri. Kamu juga tega sama Farah, mas. Jangan merasa jadi korban di sini. Farah mendorong dadanya, meletakkan uang itu di telapak tangannya, lalu mengambil kunci mobil di saku kemejanya. Kamu gak cuma selingkuh, kamu juga gak mengakui anak-anak yang Farah kandung sebagai anak, mas. Anak itu juga punya nyawa. Detak jantungnya aja Farah masih ingat gimana, katanya dengan tangisi pipinya. Syahrul menggeleng, ia terlihat kalut sekali. Farah, ya aku minta maaf. Aku bakal bersujud di depan makam anak-anak kita.
Aku minta maaf tapi jangan usir aku dan ambil mobilnya, kata Syahrul. Enggak Mas, Farah gak terima kata maaf kamu. Farah, ya ampun, aku ke makam mereka sekarang. Kamu bisa lihat penyesalan aku. Gak ada gunanya, Farah mau Mas pergi dari sini. Dia menyugar rambutnya dengan kasar. Aku bakal pisah dari Konita kalau bayinya udah lahir, Farah. Aku janji. Aku janji sama kamu. Sekarang dia baru hamil, Farah. Farah menggeleng. Kamu pikir Farah masih mau terima kamu, Mas? Gak akan. Pergi aja sana ke rumah istri kedua kamu. Ambil motor kamu. Farah meletakkan kunci motor ke atas meja dengan keras lalu menuding pintu depan. Pergi sebelum Farah panggil satpam komplek. Aku gak nyangka kamu bisa sekejam ini, Farah. Syahrul mengambil kunci itu. Wajahnya menyimpan amarah, tetapi seharusnya pria normal akan sadar bahwa ia yang memulai. Ia yang bermain api dan jika ia terbakar, itu bukan salah Farah. Farah terduduk begitu Syahrul berjalan menuju pintu depan. Ia mendengar ia mengangkat koper dan beberapa barangnya. Entah bagaimana ia membawa semua itu ke motor. Farah tak ingin merasa iba. Ia menangkup wajahnya dengan kedua tangan saat mendengar deru motor menjauh dari rumah. Ia meyakinkan dirinya bahwa Syahrul memang pantas mendapatkan semua itu. Bukan salah Farah, bukan. Ia yang selingkuh. Ia yang membohongi Farah tentang kepergiannya di malam Jumat. Hatinya terasa sakit ketika ia sadar. Rumah ini begitu sepi tanpa ada dirinya. Dulu mereka sering duduk berdua menonton siaran TV dan tertawa bersama. Sekarang, Farah mendadak ingin menjual rumah ini. Ia tak mau tinggal di rumah penuh kenangan ini. Farah tak tahu bahwa esok paginya ada kejutan yang datang ke rumah. Dan itu membuatnya semakin muak dengan keluarga Syahrul. Farah terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar gedoran pintu di luar. Matanya yang lengket dan berat akibat tangis semalam perlahan terbuka. Siapa itu, Mbok? Tanyanya pada Mbok Umi yang berjalan tergesa menuju pintu depan. Biar saya lihat, Bu. Farah mengangguk, ia menundukkan dirinya dari sofa. Semalam ia memutuskan untuk tidur saja di sini. Ia tak ingin tidur di kamarnya. Ia kesulitan tidur tentu saja dan ia bangun kesiangan. Karena ia sedang datang bulan, itu bukan masalah. Mana Farah? Ia mendengar teriakan dari luar, suara itu langsung ia kenali. Itu suara Bu Nunik mertuanya. Calon mantan mertuanya karena ia akan segera bercerai dari anaknya. Bu Nunik sangat galak dan Farah tahu ia kesini untuk mengomelinya. Bu, tunggu, jangan asal menerobos, kata Mbak Umi. Farah berdiri dari duduknya, ia ada di ruang tengah dan ia hendak menyambut Bu Nunik di depan. Tapi wanita itu lebih dulu masuk ke sini dengan tatapan penuh amarah. Kamu udah gila, Farah? Ia langsung menyemburkan emosinya. Ia menuding wajahnya dengan kasar. Kenapa kamu usir Syahrul dari sini, ha? Mas Syahrul selingkuh, kata Farah apa adanya. Bu Nunik terlihat tidak kaget. Farah menebak ia sebenarnya tahu apa yang telah dilakukan oleh Syahrul. Dia gak selingkuh, dia cuma nikah lagi, kata Bu Nunik. Tebakan Farah benar dan itu membuatnya semakin meradang saja. Ia mengepalkan tangannya. Tetap aja, Bu, itu namanya selingkuh, kata Farah. Ia membuat gestur dengan tangan agar Bu Nunik duduk. Tetapi wanita itu malah berjalan semakin dekat ke arahnya. Dan apa maksud kamu mengusir Syahrul? Ini rumah Syahrul, mobilnya juga. Kenapa kamu gak kasih mobil itu ke dia? Tanya Bu Nunik dengan ekspresi tak terima. Farah bertertawa. Bagaimana bisa wanita ini mengira rumah ini adalah milik Syahrul? Kayaknya ibu salah paham. Ini bukan rumah Mas Syahrul. Ini rumah Farah. Rumah yang dibelikan orang tua Farah. Farah gak tahu apa yang dikatakan Mas Syahrul ke ibu. Tapi ya, ini milik Farah. Jadi Farah berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Tanya. Bu Nunik terlihat seperti habis melihat hantu. Dia membelalak, pucat dan gemetaran. Apa kata kamu? Rumah ini, kamu bohong. Syahrul yang kerja keras selama ini. Dia kerja banting tulang sementara kamu hanya duduk-duduk di rumah gak ada gunanya. Teriak Bu Nunik. Oh, Anda ya tahu Farah memiliki penghasilan berkali-kali lipat dibandingkan Syahrul. Farah mengatakannya, tetapi ia langsung berjalan menuju bufet yang dilengkapi dengan laci berkode. Ia menekan kodenya lalu menarik. Rumah ini punya Farah. Lihat, kapan sertifikat ini diterbitkan, Bu? Farah menunjukkan sertifikat rumahnya. Bu Nunik langsung ternganga mengepalkan tangannya. Walaupun begitu, Syahrul juga yang beli-beli perabot di sini. Mobil itu juga. Perabot? Farah mendesahkan napas panjang. Ia merentangkan kedua tangannya ke samping, masih dengan memegangi sertifikat. Kalau ibu mau ambil, silakan ambil aja. Toh rumah ini mau Farah jual. Kamu keterlaluan. Syahrul juga punya bagian di rumah ini. Kamu pasti memalsukan sertifikat itu. Astaga, wanita ini ada-ada aja. Ibu tahu ini bukan sertifikat palsu, kata Farah. Ia memeluk sertifikat itu di dadanya.
Dan soal mobil, Mas Sahrul emang patungan bayar DP sama Farah. Tapi asalkan ibu tahu, Farah yang bayar cicilan tiap bulan sampai lunas. Dan Farah udah kasih uang ganti rugi DP senilai berapa yang dulu dia kasih. Mobil itu punya Farah, Bu. Dia cuma beli motor itu, jadi Farah suruh dia bawa. Gak mungkin, teriak Bu Nunik yang mendorong tubuh Farah. Farah terkesiap agak limbung dan jatuh ke sofa. Bu Nunik menindihnya kasar, hampir mencekiknya andai saja Mbak Umi tak datang. Ya Allah, ibu kenapa begini? Tanya Mbak Umi seraya memukuli punggung Bu Nunik. Jangan keterlaluan, nanti saya panggil polisi. Wanita ini yang keterlaluan, teriak Bu Nunik menuding wajah Farah. Farah menundukkan dirinya mengatur napas akibat apa yang Bu Nunik lakukan padanya. Bu, emang itu yang sebenarnya. Mas Sahrul gak punya apa-apa di sini. Farah udah kasih barang-barang yang dia punya. Kalau ibu emang mau ambil perabot, silahkan angkut saja. Sombong kamu. Bu Nunik menampar wajah Farah diikuti pekikan Bu Umi. Farah sontak berdiri dengan tangan mengusap pipi. Kedua matanya memanas. Siapa yang kerja selama ini? Bu Nunik semakin murka. Sahrul yang kerja setiap hari. Kamu cuma ungkang-ungkang di rumah kan? Farah membuang napas panjang. Kelihatannya seperti itu karena ia lebih banyak mengerjakan pekerjaannya di rumah. Ia hanya sesekali ketemu dengan Zulfa untuk membahas bisnis mereka. Gak mungkin Sahrul gak punya apa-apa. Dia itu manajer. Ya, baru setahun ya naik jabatan. Kamu pasti ngaku-ngaku punya rumah dan mobil. Padahal kamu sendiri yang ngabisin duitnya Sahrul buat promil-promil gak jelas itu. Kamu menantu gak guna, mandul dan gak bisa kasih anak. Kedua mata Farah semakin panas. Ia menurunkan tangannya dari pipi. Ia mengepalkan mereka dengan amarah tertahan. Farah gak bandul, Bu. Ia tak percaya setelah kemarin Sahrul dan Konita mengatainya begitu. Mertuanya juga. Mereka sama saja ternyata. Ya, kamu gak bisa hamil. Kalau hamil selalu aja. Harusnya kamu gak ngamuk ke Sahrul. Harusnya kamu merendah ke dia. Lihat, dia bisa cepat menghamili Konita. Sementara kamu, mandul gak subur. Rahim kamu jelek. Farah mengusap dadanya kali ini. Jadi semua penghinaan ini adalah yang paling menyakitkan. Farah mungkin menangis hari ini. Tetapi akan ia buktikan pada mereka semua bahwa ucapan mereka sama sekali tidak benar. Dan mereka yang akan menyesal sendiri nantinya. Tolong diantar dengan baik, Pak. Farah memutuskan untuk mengirimkan perabot rumahnya, tak semua karena ia ingin Bu Umi menempati rumah ini, tidak dengan kosongan, ke rumah Bu Nunik. Rumahnya tak begitu jauh, hanya beberapa menit dari sini dengan motor. Aksinya tentu membuat tetangga penasaran. Beberapa hanya menatapnya penuh tanya, tetapi dua orang mendekat. Kenapa diangkat, Bu? Tanya Bu Alma. Mau pindahan, Bu? Tanya Bu Siska. Farah mengangguk pelan. Iya, saya mau pindah kalau Mas Sahrul udah pindah dari semalam. Loh, pindahnya gak barengan? Bu Alma tampak terkejut. Farah menggeleng. Enggak, Bu, saya mau pindah ke rumah orang tua saya. Rumah ini biar ditempatin Bu Umi sama anaknya yang mau kuliah. Loh, gak disewakan aja? Bu Siska yang bertanya. Enggak, Bu. Farah hanya berjaga-jaga jika suatu hari ia ingin menjenguk makam anak-anaknya. Ia bisa ke sini kapan saja karena ada Bu Umi di sini. Farah percaya padanya. Ia sudah bekerja dengan ibu sejak Farah SMP. Farah mengusung pakaiannya siang itu ke mobil. Ia memakai mobil milik ibu. Mobil yang diambil dari Mas Sahrul akan dijual saja secepatnya. Farah. Farah mendengar panggilan dari depan pintu gerbang. Ia langsung menoleh karena ia tahu itu adalah suara salah satu teman SMA-nya Lulu. Lu, ya ampun. Farah berseru memanggil Lulu membuka pintu untuknya. Undangan Farah buat kamu sama Sahrul, kata Lulu. Farah menerima 2 lembar amplop itu, undangan rapat reuni. Farah dan Mas Sahrul memang satu angkatan di SMA. Tapi mereka baru mulai pacaran ketika kuliah. Mereka beda kelas dulu. Punya Mas Sahrul, kamu anterin ke rumah ibunya aja. Dia mungkin di sana, kata Farah. Hah? Lulu mengerutkan keningnya, bingung, tetapi ia tetap menerima undangan yang dikembalikan padanya. Kamu sama Sahrul, jangan bilang kalau kalian... Lulu mengedarkan matanya ke barang-barang yang dimasukkan ke mobil. Ia lantas membuang napas panjang. Tanpa penjelasan pun, Lulu sepertinya mengerti. Hampir semua teman SMA Farah telah berumah tangga. Serius Farah? Cuma berantem kan? Ia menebak. Enggak, kami mau pisah, jawab Farah. Lalu merengut. Ya ampun, padahal kalian serasi loh. Farah tersenyum getir. Ini kapan sih acaranya? Reuninya belum tahu kapan, makanya aku ngundang siapa-siapa yang dekat buat jadi panitia, kata Lulu. Kamu bisa datang gak? Farah membuang napas panjang. Gak tahu deh, aku ikut aja kalau bisa aku pasti datang reuninya. Kalau jadi panitia mungkin gak dulu. Ya, gak seru gak ada kamu.
Udah mau 10 tahun kita lulus SMA, Farah. Pengen bisa ngumpul bareng sama kamu dan yang lain, kata Lulu dengan tatapan prihatin ke arahnya. Farah juga kangen sama teman-teman, tapi sekarang Farah baru gini. Iya sorry Farah, aku maklum. Farah tersenyum tipis. Ayo masuk dulu Lulu. Lulu menggeleng. Enggak Farah, ini masih ada beberapa undangan yang harus aku anterin. Farah mengangguk padanya. Ia mengantar Lulu hingga ke depan pintu gerbang. Ketika Lulu pergi, Farah merampas undangan itu. Dia tak akan datang ke sana. Dia akan jadi janda. Dan dia tak siap jika harus bertemu dengan Mas Sahrul lagi nanti. 6 bulan kemudian, sidang perceraian Farah dan Sahrul berakhir sebulan yang lalu. Farah terus hadir di semua sesi sedangkan Sahrul tidak hadir sekali. Ia masih sering mengajak Farah bicara, membujuknya untuk rujuk dan menerima Konita sebagai istri kedua. Akan tetapi keputusan Farah tetap bulat. Ia lega ketika hakim menetapkan mereka telah resmi bercerai secara hukum. Sedangkan secara agama, Farah sudah 6 bulan pisah dengannya. Setelah bercerai, Farah menyibukkan diri dengan pekerjaan. Cilok hanya enak, katanya saat hendak keluar makan siang. Ia melewati sebuah SD dan di sana ada banyak penjual makanan keliling. Farah memarkirkan mobilnya agak jauh dari sekolah karena banyak antrian mobil menjemput. Lalu ia berjalan ke salah satu gerobak penjual cilok. Mama, Mama! Farah menoleh ketika mendengar suara anak kecil memanggil. Itu hanya spontan, karena ia tahu bukan dirinya yang dipanggil. Di sini banyak anak SD yang baru keluar dari gerbang sekolah. Akan tetapi anehnya seorang anak kecil langsung menggandeng tangannya erat. Aku punya mama kok, ini mama aku. Farah terkesiap, wajahnya pasti tak bisa membohongi siapapun bahwa ia sedang kaget maksimal. Beneran? Tanya dua anak laki-laki di depan mereka. Si anak perempuan yang menggandeng Farah langsung mengangguk mantap. Iya, ini mama aku. Kenapa? Emangnya cuma kalian yang punya mama? Ada apa ini? Apa kalian meledek? Farah membaca bordiran nama di seragam si anak. Naya. Enggak tante, kami cuma bercanda kok. Farah berkecak pinggang dengan tangan kirinya. Jangan jahil sama teman sendiri ya. Iya maaf. Maaf Nay. Naya mendengus keras. Ia terlihat lega saat dua temannya, Farah tak yakin mereka benar-benar berteman. Man, seharusnya tak begitu. Berlalu. Kamu kenapa bohong? Tanya Farah pada Naya. Naya kembali mendengkus. Ia mendongak dan menatap mata Farah dengan lembut. Karena aku gak punya mama tante, maaf ya. Farah mengangguk seraya mengusap kepalanya. Ia mungkin baru 7 atau hampir 8 tahun. Ya begitu tembem dan cantik. Kamu belum dijemput? Tanyanya. Farah mengedarkan matanya. Di sini kebanyakan anak langsung disambut orang tua mereka di depan gerbang. Belum, papa suka lama, kadang gak dijemput. Katanya gemas. Gak dijemput? Jadi gimana kamu pulang ya? Tanyanya kaget. Sopir yang jemput, jawabnya Naya mencebik. Ya udah, mana mobil sopir kamu? Udah ada, tanyanya. Naya tak mengedarkan matanya, tetapi malah menyembunyikan diri di sebelah tubuh Farah. Oh gak mau pulang sama sopir tante, bisa bawa aku jalan-jalan? Mana bisa gitu, nanti tante dimarahin sama papa kamu dong, kata Farah dengan daringan. Dia kembali membelai kepalanya. Apa tante antar pulang aja? Aku boleh main ke rumah tante? Dia bertanya lagi. Farah penasaran apa yang dipikirkan anak ini. Apakah ia tak akur dengan ayahnya? Kenapa tak ingin pulang? Kenapa malah mau jalan-jalan dan ikut Farah pulang? Nay, kalau kamu mau pergi, kamu harus pamit ke papa kamu, jar Farah. Naya semakin mencebik. Ya udah kalau tante juga gak mau sama aku. Naya membalik badan dengan cepat lalu berlari. Farah mendadak panik. Dia ingin memanggil satpam atau guru. Tetapi di gerbang terlalu sibuk dan terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Ia juga penasaran yang mana mobil penjemput Naya. Kenapa jadi begini? Naya tunggu. Farah berlari menyusul bocah itu. Astaga, larinya kencang juga. Nafas Farah ngos-ngosan. Sampai akhirnya ia menemukan Naya duduk bersembunyi di balik pohon besar di belakang sekolah. Dengan isak tangisnya. Ya Allah Naya. Farah membekik saat melihat lututnya terluka. Kamu jatuh? Farah berlutut di depannya lalu menyeka darahnya dengan tangan. Ini harus diobati. Bawa aku sama tante please. Dia menatap Farah dengan ekspresi memohon. Kita ke klinik ya. Dia menggeleng. Farah tahu apa yang harus dilakukan. Seharusnya ia menggendong anak ini lalu membawanya ke depan sekolah dan mengantarkannya ke guru mereka.
Akan tetapi Farah tidak melakukan itu. Ya udah, ayo ke rumah tante. Gak terlalu jauh kok. Asik. Ia memeluk Farah dengan erat. Farah mengusap punggungnya. Tapi nanti kamu harus pulang. Tante anterin ya. Atau kita telepon papa kamu. Naya menatap Farah dengan sedih. Ia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Farah begitu sedih. Kalau boleh nginep, aku pengen bobo di rumah tante. Farah tersenyum. Kita obati dulu luka kamu yuk. Mobil Farah terparkir agak jauh dari sekolah. Jadi ia dan Naya bisa pergi dengan aman. Farah membawanya pulang ke rumah ibu dan tentu saja ibu kaget sekali karena ia pulang dengan seorang anak kecil. Ini siapa? Tanya ibu panik. Ia mengikuti Farah berjalan ke ruang tengah saat Farah mencari kotak obat. Anak orang bu, dia gak mau pulang ke rumahnya dan luka dan gak tahu. Nanti Farah anterin dia pulang kok, katanya. Farah, astagfirullah, nanti kamu dikira nyulik anak orang. Enggak bu, tenang aja. Farah membuang napas panjang. Bisa saja akan begitu jika ia tak mengantarkan Naya secepatnya. Ada sesuatu dengan gadis cilik itu, Farah tahu. Dan ia kasihan padanya. Ia takut pulang, entah apa yang ia takuti di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman itu. Ini pasti nomor papanya. Farah tak membuang waktu. Ia menelepon nomor asing itu dan di seberang seorang pria menjawab dengan nada cemas. Halo, apa Anda bersama putri saya? Iya, jawab Farah panik. Berikan alamat kamu sekarang juga, seru ayah Naya. Farah menunggu dengan gusar di depan rumah dan beberapa menit kemudian ia melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Mobil putih itu tidak asing dan pria yang keluar dari mobil itu ternyata orang yang ia kenal. Faiz? Loh, Farah? Farah mengerjap. Faiz teman SMA-nya dan mobil itu jelas tak asing karena ia pernah menabraknya saat mengejar mobil Sahrul. Kamu apa Naya? Faiz menghela napas panjang, menatap Farah dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kelelahan, kesedihan dan sedikit keterkejutan di wajahnya. Iya Farah, aku Papa Naya. Ujarnya pelan. Farah masih menatap Faiz, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba terjadi. Kamu udah menikah rupanya. Aku gak tahu, katanya dengan suara lirih. Faiz tersenyum samar, tetapi matanya masih menyiratkan kepedihan. Iya, aku udah menikah, tapi sekarang aku sendiri. Istriku Aulia meninggal dunia 2 tahun lalu karena penyakit kanker. Sejak saat itu aku yang mengurus Naya sendirian. Farah tertegun, ia tak menyangka di balik keceriaan Naya ada kisah pilu yang disembunyikan. Ya Allah Faiz, aku gak tahu maaf, ujar Farah dengan penuh simpati. Faiz menggeleng. Gak apa-apa, aku jarang cerita ke siapa-siapa. Sejak Aulia pergi, aku harus berjuang sendiri membesarkan Naya. Biasanya kalau aku kerja, aku titipkan dia ke kakek dan neneknya. Aku jemput dia setelah pulang kerja, tapi mungkin hari ini aku lebih lama dari biasanya. Makanya dia jadi kesepian dan cari perhatian. Farah menunduk sejenak lalu melirik ke arah ruang tengah di mana Naya masih tertidur dengan wajah tenang. Gadis kecil itu terlihat begitu damai, tak menunjukkan kesedihan yang mungkin sering ia pendam. Aku ngerti sekarang kenapa Naya tadi bersikap seperti itu. Dia pasti kangen sama ibunya. Dan dia butuh kasih sayang lebih dari sekedar dari seorang ayah atau kakek dan neneknya. Ujar Farah. Faiz mengangguk pelan. Aku mencoba sebisa mungkin untuk jadi ayah yang baik. Tapi tetap saja, aku gak bisa menggantikan sosok seorang ibu untuknya. Aku hanya ingin dia tetap merasa dicintai. Farah tersenyum kecil lalu menepuk bahu Faiz dengan lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik Faiz. Naya beruntung punya ayah seperti kamu. Faiz menatap Farah dengan penuh rasa terima kasih. Makasih Farah, aku benar-benar bersyukur kamu ketemu sama Naya hari ini. Aku janji aku bakal lebih perhatian sama dia. Farah mengangguk. Naya anak yang baik, aku yakin dia akan tumbuh menjadi gadis yang kuat, sama seperti ayahnya. Faiz tersenyum kali ini sedikit lebih lega. Makasih Farah, ini berarti banyak buat aku. Sekarang sebaiknya aku bawa Naya pulang. Udah malam dia pasti butuh istirahat. Farah mengangguk dan melihat Faiz menggendong Naya dengan hati-hati. Sebelum pergi, Naya sempat membuka matanya dan tersenyum kecil ke arah Farah. Tante, besok aku boleh main ke sini lagi. Tanyanya dengan suara mengantuk. Farah tersenyum hangat. Tentu saja Naya, kapanpun kamu mau. Faiz tersenyum kecil dan mengangguk sebagai tanda terima kasih sebelum akhirnya berjalan keluar rumah dan Naya dalam gendongannya. Farah menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk.
Entah mengapa, ia merasa pertemuannya dengan Naya dan Faiz hari ini bukanlah kebetulan belaka. Sejak hari itu Naya semakin sering bermain ke rumah Farah. Awalnya hanya sekali, tetapi lama-kelamaan hampir setiap hari gadis kecil itu datang. Ayah dan ibu Farah sama sekali tak melarang. Malah mereka sangat senang dan sudah menganggapnya sebagai cucu sendiri. Naya pun merasa nyaman berada di rumah Farah, seolah menemukan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Farah juga semakin dekat dengan Faiz. Ia sering membantu merawat Naya ketika Faiz sibuk bekerja. Bahkan sesekali ikut menjemputnya dari sekolah. Kebersamaan mereka terasa alami, hingga tanpa sadar mereka menjadi bagian dari keseharian satu sama lain. Tibalah hari reunian yang sudah lama direncanakan. Semua alumni sekolah mereka hadir, tak terkecuali Sahrul yang datang bersama istri barunya Konita. Melihat mereka, dada Farah terasa sedikit sesak. Tetapi ia tetap tersenyum, menyembunyikan kegelisahannya di balik sikap tenang. Namun situasi itu tak luput dari perhatian Faiz, yang menyadari betapa canggungnya Farah ketika bertemu dengan Sahrul dan Konita. Tanpa berpikir panjang, Faiz segera bertindak. Ia merangkul Farah dengan lembut seolah mereka benar-benar pasangan suami istri. "Sayang, kamu mau minum apa? Aku ambilin ya," tanya Faiz dengan nada hangat. Farah menoleh dengan sedikit terkejut. Tetapi begitu melihat kedipan mata Faiz yang jahil, ia langsung memahami niatnya. Tanpa ragu ia membalas dengan senyum manis. "Aku mau jus aja mas, makasih." Sahrul yang sedang bercakap dengan teman-teman lama mereka tiba-tiba melirik ke arah Farah dan Faiz. Ekspresi wajahnya berubah sedikit tegang, sementara Konita juga tampak tak nyaman. Mereka jelas tak menyangka bahwa Farah datang dengan seorang pria yang tampaknya sangat perhatian padanya. Faiz semakin memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan Farah dengan santai, menatapnya penuh kasih seakan mereka pasangan yang sudah lama bersama. Ia bahkan sesekali membelai rambut Naya yang ikut duduk di dekat mereka, semakin menunjukkan kesan keluarga harmonis di mata orang lain. "Mama, aku senang banget di sini," kata Naya dengan polosnya. Farah tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. "Mama juga senang sayang." Kata-kata itu sontak membuat Sahrul dan Konita semakin tidak tenang. Beberapa teman lama mereka yang menyaksikan pemandangan tersebut juga mulai berbisik-bisik, mengira Farah telah benar-benar move on dan menemukan kebahagiaannya yang baru. Faiz mencondongkan tubuhnya ke arah Farah dan berbisik, "Gimana? Mereka kelihatan kepanasan kan?" Farah menahan tawa dan mengangguk pelan. "Terima kasih Faiz, kamu benar-benar penyelamat malam ini." Faiz tersenyum lebar. "Apapun buat kamu, aku gak akan biarin mereka bikin kamu gak nyaman." Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Farah merasa benar-benar menang. Semenjak kejadian di reuni, hubungan Faiz dan Farah semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik saat mengurus Naya maupun dalam momen-momen sederhana seperti makan malam bersama atau sekedar berbincang di teras rumah. Faiz selalu ada di saat Farah membutuhkannya, memberikan dukungan dan kenyamanan yang lama tak ia rasakan. Naya juga semakin lengket dengan Farah. Ia sering memanggilnya mama dengan spontan, membuat hati Farah meleleh setiap kali mendengarnya. Kedua orang tua Farah pun menyadari perubahan yang terjadi dalam hidup putri mereka. Mereka melihat kebahagiaan di wajah Farah setiap kali bersama Faiz dan Naya. Hingga suatu hari di sebuah taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, Faiz memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati. "Farah, aku tahu mungkin ini terasa cepat, tapi aku gak mau berlama-lama menunda perasaan yang sudah jelas ini. Aku ingin kita melangkah ke jenjang yang lebih serius," ujar Faiz dengan penuh ketulusan. Farah terkejut, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Matanya berkaca-kaca dan tanpa ragu ia mengangguk. "Aku juga mau Faiz, aku mau kita membangun keluarga bersama," jawabnya. Faiz tersenyum lega lalu menggenggam tangan Farah erat. "Terima kasih Farah, aku janji akan selalu menjaga kamu dan Naya." Kabar bahagia itu segera disampaikan kepada orang tua Farah. Mereka sangat setuju dengan keputusan tersebut, karena mereka tahu bagaimana sosok Faiz. Apalagi dengan keberadaan Naya di sekitar mereka. Mereka yakin bahwa Farah akan sangat bahagia. Pernikahan itu pun mulai direncanakan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama Farah merasakan kebahagiaan yang utuh dan sempurna. Namun di tengah kebahagiaan itu, ingatan lama kembali menghantui Farah. Kenangan tentang masa lalunya bersama Sahrul muncul tanpa diundang. Saat itu Farah tengah mengandung buah hati pertama mereka. Yang begitu bahagia.
menantikan kehadiran bayi yang telah lama dinantikannya. Namun, Sahrul mulai berubah. Kesibukan dan sikap dinginnya semakin terasa, membuat Farah sering merasa sendirian. Dia berusaha menguatkan diri, mencoba memahami bahwa suaminya sibuk bekerja. Tapi semakin hari tekanan itu semakin besar. Farah mengalami stres berkepanjangan. Dia menangis sendirian di malam-malam sepi, berharap Sahrul lebih peduli, namun yang didapatnya hanyalah sikap acuh tak acuh. Dia merasa diabaikan, merasa tak berharga di mata suaminya sendiri. Hingga suatu malam, ketika usia kehamilannya sudah cukup tua, Farah mengalami sakit luar biasa di perutnya. Rasa nyeri itu datang tiba-tiba, membuatnya jatuh terduduk dengan napas terengah-engah. Dia mencoba menghubungi Sahrul, tetapi panggilannya tak diangkat. Dengan sisa tenaga, dia menghubungi orang tuanya yang segera datang membawanya ke rumah sakit. Namun, semuanya sudah terlambat. Dokter mengatakan bahwa Farah mengalami keguguran. Tangisnya pecah, matanya hancur berkeping-keping. Dia kehilangan bayi yang begitu dinantikannya. Dan semua itu karena stres berkepanjangan yang ia alami. Ketika akhirnya Sahrul datang, ia hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, terlalu lelah untuk marah. Farah menarik napas panjang kembali ke masa sekarang. Dia menatap Faiz yang tengah bercanda dengan Naya. Air matanya menggenang, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Ia sadar dirinya telah keluar dari masa lalu yang menyakitkan, dan kini berhak mendapatkan kebahagiaan yang baru. Farah menghapus air matanya, lalu tersenyum. Dia memilih untuk meninggalkan luka lama dan menyambut masa depan yang lebih cerah bersama Faiz dan Naya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pernikahan Farah dan Faiz berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Sejak pagi rumah Farah telah ramai oleh sanak saudara yang datang membantu. Kedua orang tua Farah tampak sibuk mengurus segala persiapan, memastikan semuanya berjalan lancar. Di kamar pengantin, Farah duduk di depan cermin mengenakan kebaya putih yang elegan. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan selendang yang menutupi kepalanya. Dari pantulan cermin, ia bisa melihat ibunya berdiri di belakangnya tersenyum hangat. "Kamu cantik sekali, Nak," ujar sang ibu sambil menyentuh pundaknya. Farah menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. "Ibu, aku gugup." Ibunya terkekeh kecil. "Wajar sayang, tapi lihatlah, ini adalah awal baru untukmu, Faiz pria yang baik, dan aku yakin dia akan menjagamu dengan sepenuh hati." Farah menoleh dan menatap ibunya. "Terima kasih Bu, sudah selalu mendukungku. Aku gak tahu apa yang akan terjadi kalau aku gak punya ibu dan bapak di sampingku." Sang ibu mengusap pipinya dengan penuh kasih. "Kami hanya ingin melihatmu bahagia." Sementara itu, di ruang tamu Faiz sudah berdiri dengan gagah dalam belutan basecap berwarna putih. Ia tampak sedikit gelisah, memainkan jari-jarinya sambil sesekali tersenyum pada para tamu yang datang. Naya berdiri di sampingnya, mengenakan gaun kecil berwarna pastel, tampak seperti bidadari kecil. "Apa kok nggak deg-degan?" tanya Naya polos sambil menggenggam tangan Faiz. Faiz tertawa kecil. "Papa takut nanti Tante Farah kabur." Naya mengenyit lucu. "Gak mungkin, Tante Farah sayang sama Papa. Aku juga sayang sama Tante Farah." Ucapan itu membuat hati Faiz menghangat. Ia membungkuk dan mengecup kuning putrinya. "Papa juga sayang banget sama kalian berdua." Tak lama kemudian akad nikah pun dimulai. Faiz duduk berhadapan dengan penghulu dan wali dari pihak keluarga Farah. Suasana menjadi hening ketika ijab kabul diucapkan. Saat terima nikah dan kawinnya Farah binti Bapak Hadi dengan mas kawin tersebut tunai. Seketika ruangan dipenuhi oleh suara sah dari para saksi. Tepuk tangan riuh bergema, diiringi dengan senyum haru dari para tamu yang hadir. Farah menunduk dengan mata berkaca-kaca. Hatinya penuh syukur karena akhirnya ia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Setelah prosesi akad selesai, Faiz berjalan mendekati Farah yang masih duduk dengan anggun. Ia berjongkok di hadapannya lalu mengulurkan tangan. "Farah, mulai hari ini aku janji akan selalu ada buat kamu. Akan selalu menjaga dan membahagiakan kamu." Matanya berbinar penuh ketulusan. Farah tersenyum lalu meletakkan tangannya di atas tangan Faiz. "Aku juga akan berusaha menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik untuk Naya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi." Naya yang berdiri di samping mereka tiba-tiba berseru. "Aku juga janji akan selalu sayang sama Mama Farah." Tawa hangat memenuhi ruangan. Semua orang yang menyaksikan momen itu merasa terharu dengan kebersamaan mereka. Bahkan orang tua Farah tampak berkaca-kaca melihat putri mereka akhirnya menemukan kebahagiaannya.
Setelah acara selesai, para tamu mulai menikmati hidangan dan musik yang mengalun lembut di latar belakang. Farah dan Faiz berjalan beriringan menerima ucapan selamat dari keluarga dan teman-teman. Di antara tamu yang hadir, Farah sempat melihat sekilas sosok Sahrul dan Konita yang berdiri di sudut ruangan. Setelah mereka bertemu sesaat, lalu Sahrul mengalihkan pandangannya. Ia tampak canggung, sementara Konita terlihat kurang nyaman berada di sana. Farah hanya tersenyum tipis lalu menggenggam erat tangan Faiz. "Terima kasih sudah membuat hari ini sempurna," bisik Farah pada suaminya. Faiz menoleh dan menatapnya dengan penuh cinta. "Hari ini baru awal. Aku akan pastikan setiap harimu setelah ini juga sempurna, sayang." Suatu malam saat Sahrul baru saja pulang dari kantor, ia mendengar suara tangisan dari dalam kamar. Dengan cepat, ia bergegas masuk dan menemukan Konita sedang duduk di lantai, memegangi perutnya dengan ekspresi kesakitan. "Sahrul, tolong, sakit sekali," erang Konita dengan wajah pucat pasi. Tanpa berpikir panjang, Sahrul segera mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menenangkan Konita yang terus menangis. Setibanya di rumah sakit, dokter segera menangani Konita dan membawanya ke ruang tindakan darurat. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. "Maaf Pak Syahrul, kandungan istri Anda tidak bisa diselamatkan. Ia mengalami keguguran karena stres yang berlebihan dan tekanan darahnya terlalu tinggi." Sahrul terdiam, ia merasa seolah dunianya runtuh. Saat ia masuk ke kamar perawatan, Konita hanya menatap kosong ke langit-langit. Air matanya mengalir tanpa suara. "Konita, aku minta maaf," ucap Sahrul pelan duduk di samping ranjangnya. Namun Konita tiba-tiba menoleh tajam ke arahnya. "Kamu minta maaf? Buat apa? Semua ini salah kamu, Sahrul. Kalau saja kamu lebih peduli, kalau saja kamu gak sibuk membandingkan aku dengan Farah, aku gak akan stres seperti ini." Sahrul tertegun, ia mencoba meraih tangan Konita, tetapi wanita itu menepisnya kasar. "Aku kehilangan anak kita, Sahrul. Kamu bahkan gak ada di sampingku ketika aku butuh kamu. Selalu sibuk dengan kerjaan. Atau entah apa yang ada di pikiranmu. Apa kamu masih belum bisa melupakan Farah?" Duh Konita dengan suara bergetar. "Konita, jangan bicara seperti itu. Aku memang sibuk, tapi bukan berarti aku gak peduli sama kamu. Aku juga kehilangan anak kita," jawab Sahrul mencoba menenangkan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Bu Nunik masuk dengan wajah panik. Begitu melihat keadaan Konita, ia langsung mendekati ranjangnya. "Ya Allah Konita, kamu kenapa bisa sampai keguguran begini?" seru Bu Nunik, matanya membelalak. Konita menatap mertua perempuannya dengan dingin. "Tanya saja anak kesayangan ibu. Ini semua gara-gara dia." Bu Nunik menoleh ke arah Sahrul, wajahnya berubah menjadi penuh amarah. "Sahrul, kamu ini suami macam apa? Kenapa kamu gak bisa jaga istri sendiri?" Sahrul menghela napas berat, berusaha menahan emosinya. "Bu, aku gak mau dengar omelan ibu sekarang. Aku juga kehilangan anak aku sendiri. Kenapa semua ini harus jadi salah aku?" "Tentu saja ini salah kamu. Kamu yang seharusnya bikin istrimu tenang, bukan malah sibuk kerja dan gak peduli. Apa kamu pikir perempuan itu cuma butuh uang?" bentak Bu Nunik. Wanita menyeka air matanya lalu menatap tajam ke arah Sahrul. "Atau jangan-jangan kamu memang sengaja gak mau aku punya anak darimu? Kamu masih berharap bisa balikan sama Farah?" Wajah Sahrul langsung memerah karena tuduhan itu. "Wanita, cukup. Jangan bawa-bawa Farah. Dia sudah punya hidupnya sendiri dan aku sudah memilih kamu." Wanita tertawa sinis. "Oh benar, tapi anehnya aku selalu merasa seperti bayangan di dalam hidupmu. Bahkan setelah menikah, kamu gak pernah benar-benar melihat aku. Kamu masih terpaku dengan masa lalumu." Bu Nunik menepak tangan Konita. "Sudah nak, jangan menangis lagi. Ibu ada di sini. Kalau Sahrul memang gak becus jadi suami, kamu tinggal di rumah ibu saja. Kita cari solusi nanti." Sahrul menatap ibunya dengan frustasi. "Bu, jangan buat masalah makin besar. Aku masih suami sah Konita dan aku yang bertanggung jawab atas dia." "Tanggung jawab? Kamu baru ingat tanggung jawab setelah anaknya gak ada," seru Bu Nunik makin geram. Konita menatap Sahrul dengan penuh kebencian. "Mulai sekarang aku gak akan percaya sama kamu lagi, Sahrul. Aku mungkin gak bisa pergi dari pernikahan ini sekarang. Tapi percayalah, suatu hari aku akan buat kamu menyesali semuanya." Sahrul merasa dadanya sesak. Ia ingin memperbaiki segalanya, tetapi situasi ini semakin tak terkendali. Ia menyadari pernikahannya dengan Konita tak lagi sama. Hubungan mereka sudah penuh dengan luka dan dendam, dan mungkin tak akan pernah bisa diperbaiki. Kehilangan pekerjaan membuat Sahrul semakin terpuruk. Ia menjadi malas untuk mencari pekerjaan baru.
lebih sering termenung dan menghabiskan waktunya tanpa tujuan. Hari-harinya dihabiskan dengan menonton televisi, tidur, atau sekedar keluar rumah tanpa arah. Dia kehilangan pegangan dalam hidupnya. Sementara itu, Konita semakin geram dengan keadaan ini. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya kini hanya seorang pengangguran tanpa masa depan yang jelas. Sahrul, sampai kapan kamu mau hidup begini? Bentak Konita suatu malam setelah melihat Sahrul hanya duduk termenung di sofa dengan tatapan kosong. Sahrul menghela napas, tetap tidak menanggapi amarah istrinya. Aku capek Konita, aku udah kehilangan semuanya. Anak kita, pekerjaan aku semuanya, katanya lemah. Konita mendengkus kesal. Hanya karena itu kamu jadi pemalas. Kamu pikir aku bisa hidup dari kasihan? Aku gak mau hidup miskin Sahrul. Kalau kamu gak cari kerja, kita mau makan apa? Sahrul menatap Konita dengan tatapan lesu. Aku sudah coba melamar pekerjaan tapi gak ada yang mau menerimaku. Alasan, kamu gak berusaha cukup keras. Konita melipat tangan di dada, matanya menyala penuh amarah. Sahrul menunduk, ia memang sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tetapi semuanya menolak. Rupanya rekam jejaknya sebagai karyawan tidak begitu baik. Banyak yang menilai kinerjanya buruk dan kabar tentang perselingkuhannya yang dulu sempat tersebar membuat citranya semakin tercemar. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang mantan manajer yang lebih dikenal karena skandalnya daripada prestasinya. Aku sudah coba, bisiknya lirih. Coba apa? Hasilnya mana? Konita membanting gelas di meja hingga pecah berantakan. Aku akan hidup dengan laki-laki pengangguran. Kalau kamu gak bisa cari kerja, aku yang akan pergi. Kamu ini laki-laki atau bukan, Sahrul? Bentak Konita. Sudah berbulan-bulan kamu gak kerja, dan aku yang harus tanggung semua ini. Sampai kapan aku harus begini? Sahrul hanya menunduk, tak membalas. Terlalu lelah untuk berdebat. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, suara Bu Nunik menggelegar dari arah pintu. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani-beraninya mengomelin anak saya seperti itu. Seru Bu Nunik dengan tatapan tajam ke arah menantunya. Konita mendengus. Matanya membelalak melihat mertua perempuannya masuk tanpa diundang. Bu, ini urusan rumah tangga saya dengan Sahrul. Ibu gak usah ikut campur. Mana bisa saya diam kalau kamu terus-terusan menyalahkan anak saya? Bentak Bu Nunik. Kamu pikir kamu istri yang sempurna? Kamu cuma tahu menuntut, tapi gak pernah peduli dengan keadaan suami kamu. Konita tertawa sinis. Oh, jadi menurut ibu saya harus diam dan pasrah melihat suami saya menganggur. Sementara saya yang harus bekerja keras buat bayar semua kebutuhan. Ini bukan zamannya perempuan cuma diam dan nurut tanpa bertindak, Bu. Jangan ngajarin saya soal zaman, Konita. Saya ini lebih tua dan lebih berpengalaman dari kamu. Tergabung Nunik dengan nada tinggi. Anak saya itu laki-laki yang baik, yang berusaha sekuat tenaga untuk keluarganya. Kalau dia sekarang kesulitan, kamu sebagai istri harusnya mendukung, bukan malah menjatuhkan dia. Mendukung? Konita melipat tangannya di dada, menatap tajam mertuanya. Saya sudah cukup bersabar, tapi kalau dia nggak mau berubah, mau sampai kapan saya harus bertahan? Kalau memang Sahrul nggak bisa diandalkan, saya nggak akan ragu untuk pergi. Sahrul yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya lelah dan putus asa. Sudah cukup, kalian berdua sama saja. Hanya bisa menyalahkan satu sama lain. Aku nggak butuh ini sekarang. Namun Bu Nunik tak mau kalah. Dia menatap Konita dengan penuh kebencian. Kalau kamu memang mau pergi, silahkan pergi. Anak saya nggak butuh istri yang nggak setia di saat sulit. Konita menatap Sahrul yang tampak frustasi, lalu kembali menoleh ke Bu Nunik. Baik, kalau ibu pikir saya yang salah, saya akan pergi. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih menyesal. Dengan kemarahan yang masih membara, Konita mengambil tasnya dan berjalan keluar, meninggalkan Sahrul yang hanya bisa terduduk lesu. Sementara itu, Bu Nunik menepuk bahu anaknya, berusaha menenangkannya meskipun ia sendiri tahu bahwa semuanya semakin kacau. Di saat rumah tangga Syahrul semakin hancur, keberuntungan berpihak kepada Farah dan Faiz. Kebahagiaan datang dalam bentuk kabar gembira. Farah sedang hamil. Berita itu disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga mereka. Orang tua Farah dan Faiz sangat bersyukur, sementara Naya hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Mama, aku bakal jadi kakak, seru Naya dengan mata berbinar saat mendengar kabar itu. Farah mengangguk sambil tersenyum, mengusap lembut kepala gadis kecil itu. Iya sayang, kamu akan jadi kakak yang hebat untuk adikmu nanti. Naya melompat kegirangan dan langsung memeluk perut Farah. Aku janji akan jaga adik nanti, aku gak sabar mah. Faiz yang berdiri di samping Farah menatap keluarganya dengan penuh cinta. Ia menggenggam tangan Farah erat. Harus banyak istirahat sayang, mulai sekarang gak boleh terlalu capek. Semua urusan rumah biar aku yang urus. Farah tertawa kecil. Faiz, aku masih bisa melakukan banyak hal kok.
Iya, tapi aku mau kamu fokus jaga kesehatan dan kandungan kamu. Jawab Faiz tegas sambil mencium kening istrinya. Aku gak mau ambil resiko. Kamu dan bayi kita adalah prioritas utama aku sekarang. Selama kehamilan Farah, Faiz menjadi suami yang paling perhatian. Dia memastikan istrinya makan makanan bergizi, cukup istirahat dan tidak terlalu lelah. Setiap kali Farah merasa mual atau tidak nyaman, Faiz selalu siap membantunya. Bahkan Naya pun ikut terlibat dengan penuh antusias. Mama, aku pijitin kaki mama ya, ujar Naya sambil membawa minyak kayu putih. Farah tersenyum haru melihat perhatian suami dan putrinya yang merasa hidupnya kini benar-benar sempurna. Waktu berlalu dan akhirnya hari yang dinanti tiba. Farah mulai merasakan kontraksi dan Faiz dengan sigap membawanya ke rumah sakit. Naya dititipkan pada kakek dan neneknya, sementara Faiz menemani Farah di ruang bersalin, menggenggam tangannya erat. Kamu bisa sayang, aku di sini, ucap Faiz dengan suara lembut, mencoba menenangkan istrinya yang menahan rasa sakit. Setelah beberapa jam perjuangan, akhirnya tangisan bayi memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat dan sempurna. Dokter tersenyum sambil menyerahkan bayi kecil itu kepada Farah. Selamat, bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Farah saat ia melihat putranya untuk pertama kali. Faiz pun tak mampu menahan emosinya. Ia mencium kening Farah dengan penuh rasa syukur. Terima kasih sayang, kamu luar biasa, bisiknya. Ketika Naya datang ke rumah sakit dan melihat adiknya untuk pertama kali, ia langsung tersenyum lebar. Aku jadi kakak, serunya dengan penuh kebanggaan. Farah dan Faiz tersenyum menyadari bahwa keluarga kecil mereka kini semakin lengkap. Kehidupan yang dulu pernah luka kini telah berganti dengan kebahagiaan yang utuh. Mereka siap menghadapi masa depan dengan penuh cinta dan harapan. Amat, pesan moral, pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga kesetiaan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Farah tetap bertahan dalam pernikahan sebelumnya, tetapi ketika dikhianati, ia memilih untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.